Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Saat ini sendiri, konflik antara Iran dan Israel telah memasuki babak baru. Babak di mana kedua negara sudah tidak tahan lagi untuk melakukan serangan besar-besaran. Dimulai dari serangan 13 Juni yang dilakukan Israel ke berbagai target di wilayah Iran. Iran membalasnya selama 3 hari berturut-turut. Hasilnya, berbagai kota di Israel hancur. Balasan Iran sendiri membuat Amerika Serikat dilaporkan dalam situasi yang kritis. Maksudnya, bagaimanapun juga, Israel adalah sekutu terdekat Amerika Serikat. Dan itu membuat Amerika Serikat mau tak mau harus membela Israel. Masalahnya, jika Amerika ikut menyerang Iran, eskalasi konflik akan jauh lebih besar. Iran bukan negara kecil yang gak punya sekutu. Saat sebaliknya, negara nuklir seperti Pakistan, China, Rusia ada di belakang Iran. Seperti kata Pak Prabowo, yang tentu saja telah memiliki sumber intelijen terpercaya, di mana jika Amerika Serikat benar-benar menyerang Iran, maka Rusia akan ikut campur dalam pertempuran tersebut. Lantas seperti apa situasi saat ini? Benarkah Trump telah meminta kapal-kapal induk perangnya untuk menuju Timur Tengah? Berikut rangkuman update di balik konflik Israel-Iran saat ini. Empat hari telah berlalu sejak Israel mulai menyerang Iran. Seperti kita tahu, di saat pembicaraan soal nuklir antara Amerika dan Iran tengah berlangsung di Oman, Israel yang tidak sabar dengan hasil dari negosiasi itu, memilih untuk melakukan serangan secara besar-besaran ke Iran. Seperti dilaporkan oleh berbagai pihak, 200 jet tempur terbang menuju Iran. Usai sebelumnya, Mossad atau intelijen Israel mampu menyabotase sistem pertahanan udara Iran. Hasilnya, serangan besar terjadi di Iran tanpa mampu dihentikan oleh sistem pertahanan udara. Pemimpin angkatan militer hingga warga sipil Iran jadi korban. Hal yang kemudian membuat Iran langsung membalasnya. Seperti sama-sama kalian sudah tahu, 3 hari terakhir mulai dari Sabtu malam, Minggu malam, dan Senin dini hari, kota-kota Israel dihujani oleh rudal balistik hingga hipersonik. Kehancuran terjadi di Israel mulai dari Tel Aviv, Bat Yam, Tamra, Petah Tikva, hingga Haifa. Oh my God. Pilot. Melihat deeskalasi serangan yang makin besar tersebut, pertanyaan pun muncul. Seperti apa posisi Amerika, negara yang dapat disebut sebagai sekutu utama Israel itu? Akankah mereka ikut membantu Israel dalam perang ini? Inilah yang saat ini jadi analisis utama media-media di dunia, CNN salah satunya. Jadi, dalam salah satu analisis artikelnya, CNN menuliskan headline menarik soal kenapa ini akan sulit bagi Trump untuk tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Iran. Di situ, meski dijelaskan bahwa Trump mungkin tidak ingin ikut serta dalam pertempuran langsung menghadapi Iran, karena tentu saja akan sangat merugikan. Namun, dalam posisi ini, sangat sulit bagi Trump untuk tidak ikut serta dalam perang tersebut. Menurut tim Gedung Putih CNN, mereka melaporkan bahwa Presiden sangat skeptis untuk melibatkan Amerika Serikat dalam pertikaian ini. Maksudnya, Amerika menolak langsung untuk terlibat, karena jika sampai Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang menghadapi Iran, langkah seperti itu akan penuh dengan bahaya. Hal itu dapat menyebabkan perluasan konflik di luar pihak-pihak yang bertikai saat ini, dan menyebabkan perang terbuka yang melelahkan tanpa akhir yang jelas. Maksudnya di sini, analisis intelijen menilai jika sampai Amerika ikut berperang menghadapi Iran, maka pihak-pihak lain diprediksi akan ikut berperang untuk membela Iran. Pakistan salah satunya. Negara nuklir ini mengatakan bahwa mereka akan berdiri di belakang Iran, bahkan siap menembakkan nuklir jika Iran mendapatkan serangan nuklir dari Amerika. Selain Pakistan, seperti kata Prabowo, Rusia diprediksi juga akan melawan Amerika jika sampai Iran diserang. Dan sekali lagi, itu akan memicu perang dunia yang sangat menakutkan bagi dunia.
termasuk Indonesia. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya. Ya. Sebagai info, Iran dan Rusia memiliki hubungan militer dan politik yang erat. Jika Amerika Serikat menyerang Iran, Rusia diperkirakan akan membalas. Prabowo mengatakan, jika Rusia dan Amerika terlibat pada pertempuran ini, hal itu akan memicu perang dunia ketiga, bahkan perang nuklir. Dan itu kenapa? Saat ini kita dalam situasi yang sangat berbahaya atau very dangerous. Penjelasan Prabowo sendiri sejalan dengan analisis CNN tentang sulitnya posisi Trump yang sangat sulit. Mereka mungkin dituntut untuk membantu Israel sebagai sekutu terbesar Amerika. Tapi masalahnya, jika Trump membantu Israel untuk menyerang Iran, bukan tidak mungkin negara-negara lain akan melawan, seperti Pakistan, China, hingga Rusia. Seberapa besar potensi Amerika serang Iran? Saat ini baik tekanan untuk menyerang Iran dan membantu Israel atau memilih untuk tak terlibat dalam perang di Iran tengah jadi pembahasan di Amerika Serikat. Dengan kurang lebih kondisi saat ini seimbang. Senator John Fetterman mendorong Amerika untuk menyediakan military intelligence and weaponry resources penuh agar Israel dapat menghancurkan target-target lain, termasuk pemimpin dan fasilitas nuklir. Senator Lindsey Graham juga memperingatkan bahwa jika Iran menyerang kepentingan Amerika Serikat, maka perlu ada respons besar, termasuk menghancurkan infrastruktur minyak Iran. Lalu, Senate Minority Leader Chuck Schumer dalam pernyataannya mendukung komitmen yang keras terhadap keamanan Israel, menekankan pentingnya dukungan diplomatik dan militer jika diperlukan. Sementara itu, beberapa politik sayap seperti Rep. Marjorie Taylor Greene mendesak kebijakan America First dan menolak intervensi militer Amerika di tengah konflik Israel-Iran. Dalam survei publik baru-baru ini sendiri, seperti yang dilakukan oleh survei Fox News via Ronald Reagan Institute, di situ dilaporkan bahwa 45% penduduk Amerika Serikat mendukung serangan udara oleh Israel ke fasilitas nuklir Iran. 37% mengatakan mereka menentang serangan udara Israel dan 18% tidak yakin. Jelas, kondisi sulit dialami oleh Amerika Serikat saat ini. Terkhusus Trump, menyelamatkan Israel adalah hal yang wajib bagi Amerika lakukan karena Israel adalah sekutu terpenting Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, menyerang Iran akan menimbulkan konsekuensi yang besar. Itu kenapa saat ditanya oleh wartawan, Trump selalu mengatakan Amerika tak ikut serta dalam serangan Israel ke Iran. Tapi di sisi lain, Amerika nampak membantu Israel dalam persenjataan dengan terbaru, kapal-kapal perang mereka telah mengarah ke Timur Tengah. Saat ini sendiri, demi meningkatkan dukungan Amerika, Netanyahu melakukan propagandanya. Ia mengatakan bahwa Iran tengah mencoba melakukan pembunuhan pada Presiden Amerika, Trump. Dan itu kenapa Amerika harus membantu Israel menyerang Iran. I want to talk about the nuclear threat, and I want to talk about President Trump. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes, they want to kill him. Look, he's enemy number one. Dunia terpecah, Indonesia non-blok. Saat ini, dunia dapat dikatakan terpecah. Satu sisi mendukung Israel, dan di sisi lain mendukung Iran. Untuk negara-negara yang mendukung Israel, diantaranya adalah Amerika. Mereka mendukung hak Israel untuk membela diri. Beberapa tokoh pemerintah saat ini mendesak tanggapan kuat jika Iran menyerang Amerika Serikat. Selanjutnya ada anggota G7 seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Kanada. Sebagian besar mendukung Israel mempertahankan diri.
tetapi juga menekankan perlunya deeskalasi dan diplomasi. Kemudian ada Argentina. Presiden Javier Milei telah menyatakan solidaritas dan komitmen tak tergoyahkan terhadap Israel. Sementara di kubu Iran, ada China yang telah menyatakan dukungan tegas kepada Iran dan menyatakan siap berperan dalam meredam ketegangan. Selanjutnya ada Pakistan yang menyatakan solidaritas kuat dengan Iran, mengecam Israel, dan memperingatkan potensi ancaman terhadap stabilitas regional. Irak juga membela Iran dengan mengutuk serangan awal yang dilakukan Israel. Irak juga telah membantu Iran dalam mencegat pesawat Israel yang melewati wilayahnya. Kemudian ada Oman, Turki, hingga Arab Saudi. Dari Asia Tenggara, ada Malaysia yang dengan tegas mengutuk serangan Israel terlebih dahulu ke wilayah Iran. Beberapa hari yang lalu Iran diserang oleh Israel. Senang-senang. Target bunuh semua saintis, jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Saat ini, konflik antara Israel dan Iran telah memasuki fase paling berbahaya. Dampak dari eskalasi ini menjalar secara global. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel berada dalam tekanan berat antara harus membantu Israel atau menghindari keterlibatan langsung yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Bahkan menurut Prabowo Subianto, jika Amerika Serikat benar-benar menyerang Iran, Rusia diperkirakan akan ikut campur. Dan itu bisa melibatkan negara-negara besar lain seperti China dan Pakistan. Trump yang saat ini memimpin Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa Amerika tidak terlibat dalam serangan Israel. Namun langkah-langkah militer seperti pengerahan kapal induk ke Timur Tengah menunjukkan dukungan tidak langsung tetap berjalan. Situasi semakin rumit dengan adanya klaim dari pihak Israel bahwa Iran berusaha membunuh Presiden Trump. Narasi yang digunakan untuk mendorong Amerika Serikat masuk ke medan perang. Di level global, dunia terbelah dua. Pendukung Israel ada Amerika Serikat, negara-negara G7 hingga Argentina. Pendukung Iran ada China, Pakistan, Irak, Turki, Oman, Arab Saudi, Malaysia, dan beberapa negara mayoritas Muslim hingga Rusia. Dalam situasi ini, Indonesia mengambil posisi non-blok, namun tetap harus waspada terhadap dampak global dari konflik besar, termasuk potensi ekonomi terguncang, krisis energi, hingga ancaman perang nuklir. Pernyataan Prabowo menjadi peringatan penting. Dunia kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya, atau yang ia sebut sebagai very dangerous time. Konflik ini bukan lagi konflik regional, melainkan berpotensi menjadi konflik global yang melibatkan kekuatan nuklir dan ekonomi dunia. Bagi Indonesia, perang nuklir atau besar di Timur Tengah akan berdampak serius, meskipun jauh secara geografis.